Ya, sebenarnya memang di dalam ketentuannya harga besaran ganti rugi itu sudah final dan mengikat yang dibuat oleh tim appraisal itu. Cuma yang saya pribadi pertanyakan adalah prosesnya bagaimana untuk bisa menghasilkan harga ganti rugi yang sebesar ini. Nah, kalau kita itu bisa tahu prosesnya, sehingga kita itu bisa legowo menerimanya. Kalau kita tidak tahu proses dan prosedurnya, misalnya angka itu ketemu per meternya misalnya 3 juta atau 3,5 juta atau 4 juta, itu bagaimana? Kan itu bisa enak. Lalu menentukan nilai bangunan. Bangunan yang sekelas apa, lalu berapa harganya. Itu supaya kita juga tahu bagaimana prosesnya. Nah, pada saat tim appraisal turun di lapangan pada waktu itu sudah sempat saya tanyakan. Tim appraisal itu kan menilai material dan non material, materi fisik dan non materi. Nah, kalau fisiknya bisa dilihat bangunannya seperti apa, luas tanahnya berapa, lalu penggunaannya apa, itu bisa dinilai. Tetapi yang non materi ini kalau tidak dilakukan interview mendalam dengan pemilik tanah, bagaimana dia bisa mendapatkan, bagaimana dia bisa menilai harga non materinya itu. Misalnya bahwa tanah itu digunakan untuk usaha. Usaha itu usaha apa, berapa keuntungannya setiap bulannya, kan mesti ditanyakan oleh dia. Kalau misalnya lagi hubungan magis religiusnya begitu eratnya seseorang itu dengan tanahnya, tentu ganti ruginya harus lebih besar dong, ya kan? Nah, yang seperti itu tidak dilakukan. Oleh karena itu pada saat ini saya bertanya itu, bagaimana bisa mendapatkan angka yang sudah dianggap final dan mengikat itu? Oke lah, kita warga terdampak masih diberi kesempatan. Apabila ada keberatan, ada ruang, ada celah untuk mengajukan keberatan. Tetapi jalannya panjang, sempit dan berkelok-kelok karena harus ditempuh ke pengadilan. Menuju pengadilan itu bukan hal yang mudah dan remeh, tapi sulit dan butuh biaya yang besar. Nah, setelah itu belum tentu apa yang kita maui, apa yang kita kendaki disetujui oleh pengadilan. Nah, ini yang saya pikir yang membuat warga itu menjadi mau tidak mau harus menerima. Dan itu yang telah menurut undang-undang pengadaan tanah sebenarnya diberikan kesempatan musyawarah, tetapi di dalam peraturan pelaksanaannya di dalam PP 9 kalau nggak salah ya 9/2021 di situ ditutup ruang untuk bermusyawarah mengenai besarnya ganti rugi. Yang dimungkinkan hanya bentuk ganti rugi. Kalau bentuk ganti rugi nggak terlalu sulit bagi kami. Yang pasti kita minta supaya diberikan ganti rugi berupa uang. Kami dulu berharap paling tidak kalau harga pasar itu per meter di Sanggerahan itu, tanah itu 3.500, paling tidak ya kalikan 2 atau kalikan 3 lah misalnya gitu. Ini hanya dikasih misalnya 3.500.000 per meter per detik, hanya dinaikkan jadi 3.700.000 atau maksimal hanya 4 juta. Ya cuma seperti itu aja. Sementara nilai bangunannya kita tidak tahu bagaimana bisa nilai bangunan kita yang seperti itu. Misalnya rumah saya aja itu dikasih harga 800 juta padahal bangunan seperti ini. Nah, itu yang kita tidak tahu bagaimana cara menilainya ya. Padahal dari teman-teman PU dia sudah menilai, membuat klasifikasi kualitas bangunannya seperti apa, lantainya terbuat dari apa, pintunya, jendelanya, kursinya, atapnya, semua sudah begitu rigid dibuat. Tetapi ujungnya hanya seperti itu. Lalu kalau kita membangun dengan uang 800 juta untuk bisa mendapatkan bangunan seperti yang punya rumah saya itu, pasti tidak akan bisa dapatkan.